yang paling tinggi tingkat penganggurannya itu dari SMK. SMK itu lebih tinggi dari rata-rata pengangguran nasional yang 4,8 tadi. Tingkat pengangguran untuk SMK itu 8,6, hampir 2 kali lipat dari tingkat pengangguran dari rata-rata tadi. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang happy, gak stres, itu yang paling penting ya. Karena dengan tidak stres berarti kita bisa terus meraih cuan yang banyak ya. Ketemu lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Oke, ada konten ekonomi seksi apa yang akan kita bahas di sini, gengs? Gak sendirian pasti Maria, di sini ada bareng Mas Wiji, Nur Hayat, editor CNBC Indonesia. Dan kedatangan tamu juga gitu ya, tamu jauh. Halo. Apa kabar? Baik, Waktu itu udah pernah kesini, sekarang kesini lagi ya. Ya, senang banget. Jadi tamu inilah yang menentukan topik bahasan kita hari ini ya. Kita kedatangan Romo Edward Sitorus, Head Riset Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Gitu berarti jelas nih ya, kita mau bahas soal pengangguran. Siap, seru banget ya topiknya. Seru banget tapi miris banget sebenarnya. Betul. Karena kita kayak nggak bisa lah ya kita berada di dilema seperti ini gitu ya. Jadi Sobat Cuan udah sering baca mungkin beberapa artikel-artikel atau mungkin headline ya di media sosial bahwa BPS itu merilis sampai Februari 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang, mayoritas dari lulusan SMK dan SMA. Nah, itu mayoritas dari SMK dan SMA. Ada penjabarannya nggak sih berapa persen sih SMK SMA terus yang jenjang lebih tinggi lagi, Mas Murah? Kalau dari sisi tingkat pengangguran tadi 7,2 juta itu secara persentase kan 4,8% dari total angkatan kerja ya. Jadi yang paling tinggi tingkat penganggurannya itu dari SMK itu lebih tinggi dari rata-rata pengangguran nasional yang 4,8 tadi. Tingkat pengangguran untuk SMK itu 8,6, hampir 2 kali lipat dari tingkat pengangguran dari rata-rata tadi. Oke. Iya, dan yang kita juga bisa lihat diploma ke atas itu tingkat penganggurannya masih cukup tinggi, 5,6%-an gitu. Jadi secara persentase memang kita masih harus kerja keras nih untuk mendorong tingkat kebekerjaan dari para angkatan kerja yang mungkin pendidikannya masih cukup baik ya dibanding SD atau SMP gitu. Ya. Ini kalau dilihat dari penambahan tiap tahunnya berapa sih data terakhirnya nih Mas Murah? Penambahan tiap tahun jumlah angkatan kerja baru ya. Iya. Yang nggak keserap kan mungkin beda-beda. Betul. Ada penambahan juga dari setiap tahunnya. Tapi penambahan jumlah angkatan kerja baru setiap tahun ini berapa yang harus diserap sama negara ya, sama sistem bisnis di Indonesia? Betul Mbak Maria. Jadi setiap tahunnya itu kita dapat angkatan kerja 2,76 juta. Terakhir itu 2,76 juta yang harus kita serap. Dan sebenarnya di hasil terakhir kita itu berhasil menyerap 3,557 juta. Karena itulah persentase tingkat pengangguran kita itu turun dari yang sebelumnya tahun lalu hingga sekarang gitu. Dan sebenarnya kalau dari sisi persentase tingkat pengangguran kita ini cukup baik loh, cukup rendah loh. Hampir mendekati tingkat pengangguran sebelum atau pre-pandemi gitu. Jadi kita kurvanya baik gitu. Mungkin ini didorong karena ekonomi kita itu masih sesuai target 5,1% pertumbuhannya. Kemudian juga kita lihat dari sisi inflasi masih cukup terjaga 3%. Kalau kita lihat di dunia, di Amerika kan inflasi sangat-sangat tinggi ya. Dan ini dijaga terus karena banyak badan yang bilang bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu stagnan. Jadi kita itu berusaha untuk memastikan bahwa inflasi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terjaga. Namun masih ada resiko-resiko geopolitik, kemudian juga hal-hal lain yang membuat mungkin orang-orang tidak membuka lapangan kerja kepada banyak. Uncertainty-nya tinggi lah ya gitu ya. Walaupun gue penasaran sih sebenarnya paling banyak numpuknya di daerah mana sih sebenarnya teman-teman angkatan kerja yang nggak terserap. Kalau lo ngeliat fenomena ini kayak gimana sih Mas Wiji? Ini karena apa sebabnya? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sih di awal. Karena memang nggak ada lapangan kerjanya sehingga mereka memang tidak terserap, atau karena bicara mengenai tadi skill gitu yang memang akhirnya sekarang ya persaingannya adalah mengenai skill yang dimiliki.
sebelumnya kan kita kemarin sempat ramai juga ya soal pabrik bata tutup ya, yang akhirnya melakukan PHK terhadap 233 pekerja, dan itu salah satu PR terbesar juga pemerintah nih, bagaimana nantinya mengganti mencarikan pekerjaan ya, setidaknya membuka lowongan pekerjaan baru untuk 233 pekerja. Kan otomatis penganggurannya naik lagi tuh, Mas Mura ya. Kemudian yang kedua yang pabrik Hung A tuh yang ban ya, yang di Cikarang itu kan ribuan juga pekerja, dan itu juga jadi PR pemerintah bagaimana mereka nantinya terserap untuk masuk ke lapangan pekerjaan baru ya. Kalau dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini, rasanya itu PHK itu merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan oleh perusahaan ya, karena memang sebagai level of efisiensi. Salah satu alasan yang paling klasik adalah efisiensi ya, efisiensi. Kemudian memang menurut keterangan dari mereka situasi ekonomi saat ini itu masih belum bagus ya. Artinya mereka sekarang lagi menimbang-nimbang apakah proyeksi bisnis ke depannya juga masih terus bagus atau bagaimana gitu. Sehingga kalau kita lihat fenomena yang kemarin bata, jelas bahwa salah satu masalah yang mereka hadapi adalah sekarang itu permintaan yang terus turun, dan itu juga sama dengan Hung A ya. Sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan efisiensi. Itu mungkin alasan yang paling utama nih kenapa jumlah pengangguran naik. Kemudian yang kedua, serapan jumlah pekerja. Nah, ini jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia itu biasanya tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga gitu. Ada, tapi nggak bisa sebanyak yang dan tidak mungkin lahir terserap setiap karena tahun gitu. Belum ada PHK tambahan. Kemudian jumlah angkatan kerja baru yang muncul di tahun itu. Kemudian limpahan dari tahun sebelumnya. Ini kan yang menjadi beban berat ya. Bagaimana memang lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya emang yang diperlukan untuk apa? Untuk bisa mengurangi nih jumlah pengangguran yang terus sebenarnya dilihat dari angka terus bertambah tiap tahun. Sehingga ketika jumlah lowongan pekerjaan itu semakin banyak, jumlah pengangguran itu semakin turun karena terserap dia di dunia pekerjaan. Sementara sekarang kita banyak banget gitu ya. Belum lagi tadi kalau dijumlah sama yang layoff, itu kan berarti makin bertambah gitu kan. Betul, dari yang baru di layoff ini ya, bakal makin meningkat lagi penganggurannya. Nah, itu gimana tuh Mas Mura? Maksudnya kita ngelihat dari sisi tadi, kalau lapangan pekerjaannya ada gitu ya. Berarti sebenarnya mereka yang nggak kerja adalah memang mereka yang tidak terserap di lapangan kerja, atau mereka yang geser jadi informal worker, misalnya jualan, dagang gitu. Itu kelihatan nggak, ke-track nggak angkanya? Betul. Jadi kalau kita lihat tadi Mas Wiji bilang soal industri padat karya berubah jadi padat modal sekarang. Yang banyak pekerjanya terpaksa di PHK. Tapi saya juga kemarin baca nih Mas, Google, kemudian Tesla, kemudian juga Amazon itu PHK 20.000 karyawan. Dan alasan mereka ternyata they want to cut manager who manage another manager. Jadi middle level manager itu di-cut semua. Karena kelihatannya memang ada disrupsi AI yang bisa mengurangi kontribusi dari middle manager ini. Dan saya melihatnya memang ketika orang yang sudah kerja pun jadi menganggur, kita harus selalu upskilling. Menarik Mbak Maria bahwa kemarin kita ngobrol sama LinkedIn ya. Dia bilang ada 3 hal yang harus dimiliki oleh angkatan kerja saat ini. Yang pertama, dia harus mengerti bahwa sekarang itu rekrutmen itu berbasis skill, bukan berbasis sertifikat. Kalau kita punya sertifikat, belum tentu skill yang ada di sertifikat itu benar-benar kita miliki begitu. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa skill yang diperoleh itu harus kita seutuhnya dapat, bukan hanya sertifikat dari pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua harus mengerti cara untuk hybrid work. Artinya sekarang banyak sekali pekerjaan yang sekarang di freelance-kan gitu, di outsource. Justru lebih banyak yang seperti itu. Maka dia harus bisa belajar cara work from home gitu ya, menggunakan alat-alat digital. Dan yang terakhir AI skills. Kemarin saya juga sempat ngobrol sama satu orang ya, dia calon kandidat ya, belajar tentang editor. Tapi saya tanya, pernah nggak pakai ChatGPT? Ternyata belum. Padahal ChatGPT itu merupakan salah satu cara untuk ngecek beberapa edit
dari hasil naskah kita yang udah jadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dimiliki, skill based thinking gitu ya, skill based recruitment, kemudian juga hybrid skills, dan yang terakhir AI skills. Kita malah tiap tahun mikirinnya naik upah gimana caranya gitu. Betul. Ya. Dan itu sebenarnya sebagai satu beban juga nggak sih untuk perusahaan invest di Indonesia, karena memang beban buruhnya nih terlampau tinggi gitu. Iya. Jadi ini fenomena menarik lagi ya. Kalau dilihat ini kasusnya ini contohnya di padat karya lah ya, industri padat karya ya. Kayak misalnya pabrik tekstil, kemudian pabrik alas kaki seperti Bata gitu. Awalnya mereka mungkin mendirikan pabrik itu di Jakarta, tapi ketika UMP Jakarta naik tiap tahun, kemudian mereka melihat bahwa ini sudah tidak ekonomis lagi, gitu, tidak efisien lagi. Akhirnya mereka melakukan relokasi. Biasanya mereka melakukan relokasi ke daerah-daerah yang UMP dan UMK-nya itu masih cukup rendah. Tapi ketika UMP dan UMK di daerah tersebut juga mulai naik lagi, mereka eksodus lagi, pindah lagi. Mereka akhirnya hidup nomaden ya. Jadi nggak stay di satu di satu lokasi. Nah, ini kan yang menjadi problem juga gitu. Bagaimana angkatan kerjanya yang tadinya sudah terserap cukup banyak, kemudian akhirnya lepas, kemudian bisa jadi ada beberapa industri padat karya juga melakukan relokasi ke luar negeri. Itu kan sudah umum dan sudah tahu gitu. Dan kemana mereka banyak ke Vietnam, mereka banyak ke Myanmar, karena mereka melihat bahwa upahnya jauh lebih murah dibandingkan rata-rata di Indonesia. Ini yang harus dipahami, memang UMP itu penting, tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah peningkatan skill gitu. Oke, UMP harus ada formula, makanya kita kan sering banget tuh discuss tentang bagaimana sih caranya untuk memperhitungkan UMP agar tidak menjadi tidak menjadi masalah atau kisruh yang terjadi setiap tahun. Nah, ini yang harus dicarikan formulasinya, perhitungannya bagaimana sehingga antara pengusaha buruh itu tidak selalu fight setiap tahun, berselisih paham gitu. Punya formulasi. Nah, setelah itu selesai, menurut saya yang paling penting sekarang adalah skill. Karena apa? Karena ketika skill itu ditingkatkan pekerja gitu dari industri padat karya yang biasanya skillnya mungkin rata-rata menengah ke bawah gitu, karena mereka biasanya hanya bekerja di sistem operasional. Nanti mereka akan naik ke sistem manajerial gitu. Ketika mereka naik, performnya bagus. Nah, mulai sekarang kan mulai banyak nih industri padat modal yang masuk ke Indonesia. Nah, mereka ketika mereka selesai di industri padat karya ya, mereka akan mulai beradaptasi dan mereka siap untuk masuk dan terserap di industri padat modal. Berarti gimana mereka catch up terhadap teknologi-teknologi terkini? Karena kalau skill tuh kita ngomonginnya soal masalah itu. Betul. Gitu kan. Mereka harus secara sadar harus meningkatkan skill mereka. Jangan jangan lagi-lagi upah kita coba singkirkan, artinya bukan singkirkan, artinya itu nanti akan dibahas dengan pemerintah, pengusaha, dan kerja lah ya. Formulasi perhitungan seperti apa nih yang pas, yang tidak membuat kisruh setiap tahun. Tetapi yang harus dilakukan adalah peningkatan skill secara kontinu. Terus gimana dong Mas Mora untuk mereka-mereka yang memang sengaja, misalnya contohnya kayak, ya sengaja gue ngambil SMK karena setelah ini gue pengen cepet kerja gitu. Tapi ternyata pada inner reality-nya setelah mereka lulus, mereka nggak terserap juga gitu. Mereka masih kalah juga mungkin dengan yang belum terserap. Mereka kalah juga mungkin dengan mereka yang udah upgrade skill terlebih dahulu gitu. Ada pembinaan khusus nggak misalnya kalau dari Kemenaker sendiri gitu ya melihat ini? Ya bagus sekali pertanyaannya. Kalau menurut saya memang udah jadi kewajiban seseorang meskipun ikut pendidikan tinggi, tetap belajar dengan ambil kursus-kursus atau training-training. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman sekarang, kurikulum pendidikan tinggi itu kan berubahnya mungkin setahun sekali. Tapi kayak software aja Python, kemudian software data analisis, itu update-nya sering banget gitu. Software di HP kita aja update-nya cepet banget kan. Untuk itu yang paling cepat untuk mengubah kurikulumnya itu seringkali adalah lembaga kursus. Dan di Indonesia, prakerja, pemerintah udah menyediakan kesempatan beasiswa untuk angkatan kerja kita berlatih secara gratis sejak tahun 2020. Saat ini perkembangannya sangat bagus, Mas, Mbak. 18 juta orang sudah dilatih. Gitu. Kalau dari 140-an juta angkatan kerja, 18% sudah dilatih. 18 juta sudah. The result-nya mereka semua terserap di pasar tenaga kerja. Nah, menariknya
angkanya nih Mbak, dari 26% yang menganggur saat dia join prakerja, itu sekarang sudah bekerja. Iya. 13% dari 26% itu bekerja sebagai pegawai, 13%-nya bekerja jadi wirausaha. Mungkin itu UMKM, begitu ya. Dan ini menarik, dan kita juga menanyakan ini kepada lembaga riset independen. Mereka bilang bahwa pendapatan penerima prakerja atau orang yang berlatih dengan prakerja dibandingkan orang yang tidak berlatih dengan prakerja itu kurang lebih berbeda 10%. Jadi sekitar 120.000 rupiah per bulannya. Jadi ini menarik sekali. Untuk dari sisi salary-nya ya. Iya. Perbedaannya seperti itu ya. Betul. Untuk yang kita ikut dan yang nggak ikut pelatihan prakerja gitu. Iya. Dan rata-rata salary yang join prakerja itu sebenarnya 1,5 sampai 2 juta. Jadi cukup signifikan. Kalau kita lihat angka 120.000 itu ya. 10%-nya gitu. Ya. Sebenarnya sih udah lumayan ada titik cerah ya. Betul. Tapi kan ini seperti kayak snowball effect ya. Kayak nanti lama-lama akan menggunung. Karena yang gue pernah baca-baca, efek dari suatu negara dengan jumlah tingkat pengangguran yang tinggi itu kan berarti menambah jumlah angka kemiskinan juga tinggi. Kriminalitas tinggi gitu kan. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya ya untuk dari sisi keamanan, kenyamanan kita untuk buka investasi gitu. Nah ini akan seperti apa? Belum lagi kita bertemu dengan fenomena-fenomena misalnya kayak yang lo bilang, perusahaan-perusahaan yang nggak mau hire, dia malah milihnya magang karena bayar di bawah rata-rata. Iya, betul. Nah tadi kalau kata Mas Moro udah tepat itu, upgrade skill, udah saatnya gitu. Karena kalau kita bicara tentang kemampuan diri kita sekarang gitu, itu nggak cukup untuk berkompetisi di era teknologi yang semakin cepat gitu. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus upgrade skill. Apa yang harus kita bikin, apa yang harus kita perbuat ke depan gitu untuk meningkatkan skill kita. Banyak kok gitu. Ada program-program dari prakerja. Kemudian kalau melihat di YouTube juga cukup banyak ya. Apa yang nggak ditemukan di YouTube, apa yang nggak ditemukan di Google, kita bisa berlatih gitu. Contohnya saya nih sebagai seorang jurnalis ya, nggak melulu diam di kemampuan saya di bidang jurnalis, tapi sampai saat ini tuh saya mulai belajar bagaimana coding, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang Bayangin, CEO Wiji gitu. aja upgrade skill. Nah, itu secara iya. Jadi saya secara ini ya, maksudnya secara sadar saya harus meningkatkan skill saya nih. Karena apa? Iya. Karena apa? Karena kalau ke depan tetap jadi jurnalis gitu, itu merupakan memang sebuah kebanggaan gitu. Tapi setidaknya ketika skill saya ditingkatkan lagi, kok bisa ya seorang jurnalis bikin web? Kok bisa ya seorang jurnalis ngotak-ngatik HTML gitu? Itu merupakan sesuatu hal yang ya sudah gitu. Sudah saatnya ini ya, dan itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman di industri padat karya gitu. Dan itu hal yang sangat mudah. Sekarang apapun bisa belajar. Ada internet, ada Google, ada YouTube. Itu semua bisa, dan ada prakerja juga yang punya program cukup banyak bagaimana kita bisa mengupgrade skill gitu sih. Dan jangan salah gitu ya, bahwa angkatan kerja yang bisa terserap itu juga bisa jadi rapor pertumbuhan ekonomi kita, itu yang paling utama. Nah selain tadi pengembangan skill, ada concern sendiri nggak sih? Misalnya kayak emang kemudian ada beberapa orang yang setelah lulus sekolah tuh ya pengen usaha gitu, pengembangan UMKM gitu misalnya gitu kan. Walaupun memang kita sebenarnya kan pengennya tenaga kerja tuh diserap secara formal kan. Betul. Jadi mereka dapat proteksi, mereka ada BPJS, mereka punya pensiun. Sebenarnya kan itu yang disiapkan di jangka panjangnya. Tapi banyak banget mereka yang memang milih lebih ke informal gitu untuk UMKM. Menurut saya informal memang ada kelemahan, ada kelebihan ya. Kalau kelemahannya mungkin mereka tidak punya sistem asuransi gitu ya, karena mereka kerja untuk diri sendiri, misalkan freelance gitu ya. Tapi kelebihannya adalah mereka bebas untuk menggunakan waktunya, bebas untuk memberikan aspirasinya. Dia pengen misalkan mau ngapain gitu ya, buat bunga, jualan bunga yang paling bagus dengan stylenya dia, nggak harus mengikuti style yang mainstream gitu. Ini kan merupakan suatu kepuasan hidup ya, dan dengan itu biasanya orang kalau passion dengan apa yang dia kerjakan, malah cuannya lebih tinggi nih sobat cuan. Jadi menurut saya zaman udah berubah. Kita
nggak lagi nganggap freelance itu jelek ya. Freelance itu malah jadi side gig, side hustle yang kadang-kadang uangnya lebih banyak, jualan roti, jualan bunga. Iya. Emang bener sih. Iya kan? Jadi memang kadang kerjaan gak cuma formal juga, tapi ada pekerjaan-pekerjaan informal yang juga bisa dilakukan. Tapi ya kalau bisa diserap lebih baik kan dengan artinya kan berarti jumlah lapangan kerja kita tuh banyak gitu ya. Betul. Nah yang harus disiapin selain tadi kemudian kita ngomongin soal masalah skill, ke depan ini akan seperti apa sih iklim dunia pekerja di Indonesia yang mungkin lo mulai lihat-lihat lah. Ini udah masuk ke tahun 2024, terus kemudian kita kan masalahnya bonus demografinya sampai 2045 nih. Berarti kan masih akan ada PR banyak nih orang-orang yang ada apa istilah terserap tenaga kerja. Gue pernah baca artikel bahkan omongannya banyak kelas menengah di Indonesia sebenarnya, tapi mereka juga malah takut nggak punya duit. Iya. Wow. Karena emang kayak abis aja tiap hari untuk kehidupan sehari-hari kan itu kayak. Makanya ada salah satu artikel di CNBC yang mungkin selalu populer ya. Kalau misalnya mau aman, ngapain sih bikin retail? Tapi bukalah salah satu merek retail ya, dan itu aman gitu karena di sana orang-orang pasti akan beli ya, dan mereka kan konsumsi ya. Tapi balik lagi teknologi masih akan menguasai, jadi kita harus beradaptasi dengan cepat karena teknologi itu juga sangat cepat bergerak dan dia dan kita harus adaptif ya untuk itu. Tidak boleh lagi kita stuck di kemampuan kita yang dimiliki saat ini, tetapi kita harus upgrade skill itu sih. Itu paling penting, upgrade skill, betul. Whatever you want, whatever you like, kayak lu maunya apa sih, sukanya apa gitu. Betul. Lo upgrade skill wajib sesuatu yang itu. Bisa lo tambah. Dan kalau dari prakerja sendiri, Mas Mora, lo kan lihat iklim dunia kerja ini akan seperti apa ke depannya? Akan sangat tight, akan sangat orang nggak bisa nih cuman SMK, emang harus upgrade naik lagi secara formal. Skill lo juga harus nambah, kayak gimana? Iya, menarik banget yang dibilang Mas Wiji soal upgrade skill ya. Kemarin saya lihat di cover majalah Ekonomis bahwa dalam waktu dekat nih semua pekerjaan kita akan dikerjakan AI, dan manusia itu akan hilang jati diri karena dia nggak tahu mau ngerjain apa. Tapi buat saya mungkin saya nggak se-ekstrim itu. Saya pikir manusia akan tetap punya pekerjaan yang dia harus miliki 4 keterampilan, Mbak. Ini menurut McKinsey, yaitu yang pertama kognitif. Dia harus bisa punya critical thinking untuk buat prompt di ChatGPT. Kalau misalkan saya mau membuat satu story, saya harus buat prompt yang bagus. Itu butuh kognitif. Kemudian interpersonal, bagaimana dia bisa bekerja dengan tim, karena produk-produk yang bagus itu biasa dikerjakan tidak sendirian, gitu. Kemudian yang ketiga adalah digital, itu udah pasti. Digital adalah keniscayaan, gitu. Dan yang terakhir yang juga perlu adalah manajemen diri, karena pekerjaan makin banyak freelance, maka dia harus mampu resilience, memanage dirinya, manajemen waktu, manajemen disiplin, kerja mulai jam berapa, pulang jam berapa. Itu semua butuh disiplin. Jadi 4 itu, Mbak, yang menurut saya bisa membuat orang tetap punya daya jual sebagai angkatan kerja. Yeah. Setuju sih ya Sobat Cuan. Mungkin yang ngerasa apalagi kayak misalnya kita-kita yang udah kerja bertahun-tahun ngerasa ini sebagai comfort zones gitu ya. Hati-hati, sebenarnya juga gak selalu aman-aman aja ya. Kalau lupa upgrade skill ya udah lupa segalanya. Apalagi kamu yang baru mau mulai berjuang untuk bisa menjadi bagian dari pekerja di Indonesia, ya banyak banget yang harus kamu usahakan gitu biar semua bisa kamu dapetin gitu ya levelnya. Kita berdoa sih semoga bisa ada banyak lagi angkatan-angkatan kerja baru yang terserap gitu ya, dan juga para pekerja yang baru kemarin di layoff pun juga bisa diserap lagi oleh pekerjaan-pekerjaan atau lapangan kerja yang ada di Indonesia ya. Mas Mora, thank you banget udah hadir di Cuap-Cuap Cuan di Koneksi. Mas Wiji, thank you. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, dan mudah-mudahan ada lagi berita-berita terbaru gitu ya soal pekerja-pekerja di Indonesia yang lebih bagus lagi ya, Mas. Yang buat cuan ya. Yang buat cuan pastinya ya. Dan thank you banget Sobat Cuan udah dengerin Koneksi hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di aplikasi Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Thank you banget. Maria pamit. Mora pamit. Wiji pamit. Bye. Bye-bye Sobat Cuan.